Lihat di situ dapat embrio, maka karakternya itu kalau yang tadi benar-benar galur murni maka akan terbentuklah contohnya A besar A kecil. A kecil disilangkan dengan A besar maka hasilnya itu adalah A besar A kecil. Nah, itu dia berharap di generasi F1-nya untuk karakter yang kita inginkan itu semuanya adalah seragam. Maka harusnya kalau seandainya terjadi variasi di sana, variasi disebabkan oleh faktor lingkungan. Kemudian heritabilitas ini kenapa harus dipelajari gitu ya? Perlu penaksiran kuantitatif tentang peran genotip dan lingkungan dalam terhadap fenotip gitu. Jadi seberapa besar sih pengaruh genotip dan lingkungan ini terhadap fenotip itu yang ingin dicari, maka perlu kita menghitung nilai heritabilitas ini. Kemudian dihitung berdasarkan keragaman suatu populasi. Apa saja sih populasi dari heritabilitas ini? Populasi mana saja gitu? Itu adalah ada populasi yang tanamannya menyerbu sendiri, ada populasi tanaman menyerbu silang gitu ya, atau populasi hasil perkawinan, atau ada populasi hasil backcross gitu. Dia disilangkan kembali dengan salah satu tutuannya, lebih kurang seperti itu. Maka populasi-populasi itulah yang nanti menjadi pedoman. Yang jelas yang seragam itu adalah populasi tetua gitu ya. Kemudian yang seragam lagi yang dianggap itu adalah populasi F1, tapi kalau masuk ke populasi F2 itu sudah terjadi segregasi. Maka itu kalau dikatakan dia beragam, maka keragamannya itu disebabkan oleh faktor genetik itu. Kemudian mengapa lagi harus dihitung heritabilitas itu? Rasio keragaman genotip terhadap keragaman fenotip. Jadi nilainya itu adalah seberapa besar perbandingan atau rasio antara ragam genotip dan ragam fenotip dalam menampilkan suatu karakter gitu. Di sini saya tuh ada fenotip, genotip dan ada lingkungan. Di G ini dinilai G, genotip itu ternyata ada 3 hal lagi yang berpengaruh di sana. Kita sudah belajar kemarin ada gen aditif, kemudian ada gen dominan, kemudian ada epistasis. Nah, di sini semakin banyak gen dominan, maka karakter yang muncul itu juga semakin tinggi, terutama ini untuk sifat-sifat kuantitatif ya. Kemudian epistasis, kita melihat bahwa ternyata ada interaksi antara satu gen dengan gen lainnya dalam menampilkan suatu karakter yang bisa diindra oleh manusia gitu. Dari sini maka akan muncullah ragam fenotip itu dipengaruhi oleh apa? Itu adalah aditif, gen dominan dan epistasis ditambah ragam lingkungan. Sehingga di sini muncullah 2 nilai heritabilitas, yaitu heritabilitas dalam arti luas dan heritabilitas dalam arti sempit. Yang mana yang heritabilitas dalam arti luas yaitu yang merupakan proporsi antara ragam genetik terhadap ragam fenotip. Berarti heritabilitasnya adalah kita tahu tadi P sama G per E, ini ragam fenotipnya berarti ragam genotip tambah ragam lingkungan, maka heritabilitas itu adalah ragam genotip per ragam fenotip gitu. Ini, maka nanti yang harus kita cari yang kelihatan oleh kita itu kan adalah ragam fenotip ya. Ragam fenotip, ragam genotip kita belum tahu karena hasil persilangan itu di F2, F2-nya itu kita belum tahu seberapa besar ragam genetiknya, maka ini yang akan dicari. Untuk mencari nilai ragam fenotip itu adalah hitungan yang kita buat. Nanti kan kalau dia tinggi tanaman pasti sangat beragam dari mungkin tinggi berapa sampai berapa. Kita peroleh dari rumus-rumus sehingga dapat ragam fenotip. Kemudian di mana sih kan kita harus mengurangkan di sini. Jadi rumusnya jadinya apa nih? Kalau kita mencari ragam lingkungan. Di mana kita dapat ragam lingkungan?
Jika ada ragam pada ketua, jika ada ragam pada F1, jika ada ragam pada hasil backcross, maka itu adalah ragam lingkungan gitu. Itu biasanya ragam lingkungan. Itu cara menaksirnya. Maka heritabilitas dalam arti luas itu dipakai apabila bekerja dengan klon atau galur yang homozigot dan hibrid F1 karena pengaruh aditif tidak akan berubah-ubah. Jadi ini biasanya digunakan heritabilitas dalam arti luas. Tapi kalau saya sering dalam penelitian saya itu selalu menggunakan ragam dalam arti luas gitu. Kemudian ragam dalam arti sempit itu adalah heritabilitas yang merupakan proporsi antara ragam aditif terhadap ragam fenotip gitu. Ragam aditif itu kan tadi seperti ini. Jadi ada aditif, ada dominan, ada epistasis. Kemudian baru ditambah ragam lingkungan. Yang dianggap di sini aditifnya di sini gitu. Kemudian ini banyak heritabilitas dalam arti sempit dipakai apabila bekerja dengan populasi segregasi awal dan populasi heterogen gitu. Jadi cross pollination. Jadi populasi heterogen, kemudian populasi segregasi awal mungkin di F1, di F2 kita bisa menggunakan ini gitu. Tapi kalau sudah segregasi di akhir-akhir itu kan dianggap sudah hampir homozigot gitu ya. Maka sebaiknya menggunakan heritabilitas dalam arti luas. Tapi mungkin di F2, kalau saya kemarin di F2, F3, F4 bahkan sampai F5 itu masih menggunakan ini ragam heritabilitas dalam arti luas gitu. Jadi saya bahkan mungkin saya belum pernah menggunakan ragam heritabilitas dalam arti luas. Pada populasi yang demikian yang berubah-ubah adalah genetik aditifnya. Kita tahu bahwa gen aditif itu penambahan dari kualitas atau kuantitas dari karakter yang dia pengaruhi. Oke, ini seberapa penting heritabilitas itu gitu ya. Tadi juga sudah mulai saya sebutkan di atas seberapa pentingnya dia bagi pemulihan tanaman. Nilai heritabilitas itu tentu sangat penting. Tidak ada jurnal atau penelitian pemulihan tanaman baik hewan maupun tumbuhan gitu yang tidak memakai nilai heritabilitas. Jadi dia menggambarkan berapa besar kemampuan mewariskan suatu sifat. Jadi seberapa besar sih sifat ini mampu diwariskan atau benar-benar kadang-kadang kan dia besar gitu. Besarnya itu ternyata lebih dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Maka sifat besarnya itu atau karakter dalam arti ukurannya itu diwariskan secara genetik, tapi tidak terlihat pengaruh pewarisan genetiknya. Jadi lihat di sini menggambarkan berapa besar kemampuan mewariskan suatu sifat gitu. Kemudian menggambarkan bagaimana faktor genetik menentukan produktivitas sifat yang diukur. Jadi bagaimana sih kemampuan dari genetik tanaman itu sendiri dalam menentukan produktivitas sifat yang akan diukur. Kemudian menggambarkan berapa proporsi fenotip yang disebabkan oleh variasi nilai pemulihan. Jadi kita lihat di sini bahwa ini anggap di sini bahwa seberapa besar sih kemampuan ini. Coba kita lihat bunga ungu, kemudian ada disilangkan mungkin dengan bunga putih, kemudian dapat disilangkan dapat biji, kemudian biji ini ditanam, jadilah dia tanaman F1 gitu ya. Ini kan disilangkan, jadilah dia tanaman F1, kemudian F1 ini disilangkan lagi sesamanya, dapatlah dia tanaman F2. Jadi ini kan rumusan dari hukum Mendel, harusnya 3:1 sampai ini. Ini seberapa besar nih pewarisan yang bisa
produktivitas atau seberapa besar karakter ini bisa diwariskan. Jadi lebih kurang seperti itu kepentingan dari heritabilitas. Kemudian nilai heritabilitas suatu sifat berkisar antara 0 sampai 1 atau juga ada yang menyebut 0 sampai 100%, tapi umumnya orang memakai 0 sampai 1. Dikatakan heritabilitasnya rendah itu adalah dikecil dari 0,2, kemudian heritabilitas yang dinyatakan sedang itu adalah 0,2 sampai 0,5 dan tinggi itu adalah 0,5. Artinya semakin 0, semakin mendekati 0 nilai heritabilitasnya, maka sifat atau karakter semakin ditentukan oleh lingkungan. Jadi akan sangat sulit dia untuk diwariskan, gitu kan. Semakin mendekati angka 1 atau 100%, semakin ditentukan karakter itu semakin ditentukan oleh faktor genetik. Maka dengerin aja, ngerti kagak ngerti, genetik akan mudah untuk diwariskan kepada generasi berikutnya, gitu. Kalau nilai heritabilitasnya 0, besarnya suatu buah, satu buah itu disebabkan oleh pupuk yang kita gunakan atau zat PT yang kita berikan, gitu, atau mungkin curah hujan yang sedang tinggi sehingga kadar air dan pembesaran sel, tekanan tekanan osmotiknya tinggi, gitu. Dan di selnya itu membesar, dan itu yang disebabkan oleh faktor buah. Kemudian saat buahnya besar ini kita silangkan, kita ambil serbuk sari, kita silangkan dengan ada karakter yang kita inginkan lagi. Terus ya jelas secara genetik itu dia sebenarnya buahnya itu adalah kecil. Di sini coba ini ada contoh-contoh dari populasi ini lebih disebabkan oleh yang mana sih? Gitu. Kalau ini benar-benar semua secara genetik itu dia adalah sama, terus semuanya itu merata gitu dengan faktor lingkungan yang sama. Maka jika faktor lingkungannya sama, maka di sini berarti ragam nggak ada yang di ujung sana subur, di ujung sini nggak subur, itu faktor genetik yang menyebabkannya. Terus nilai heritabilitas suatu karakter. Bagaimana nilai heritabilitas suatu karakter ini? Ini Buddha nggak konsisten ya, ada yang sifat, ada yang karakter kadang-kadang. Karakter dengan nilai heritabilitas tinggi menggambarkan dia mudah untuk diwariskan. Berarti kalau rendah berarti tidak mudah untuk diwariskan. Karakter dengan nilai juga heritabilitas tinggi, maka seleksi bisa dilakukan pada generasi awal karena karakter suatu genotip yang mudah diwariskan ke keturunannya. Jika nilai heritabilitasnya rendah, maka seleksi dilakukan pada generasi lebih lanjut. Kita ambil contoh di sini. Ini adalah suatu persilangan. Ini generasi F1, ini generasi F2. Ternyata di generasi F2 itu sudah dilakukan seleksi. Ini adalah hasil seleksinya ditanam, ya. Berarti itu untuk karakter karakter yang memiliki nilai heritabilitas tinggi, gitu. Tapi ada di satu lagi F1, ini F1 masih ditanam semuanya, F2 masih ditanam semuanya, F3 ditanam semuanya, F4 ditanam. Baru dilakukan seleksi itu ternyata di generasi F5. Ini menandakan bahwa karakter seleksi yang digunakan di sini itu lebih dipengaruhi oleh faktor lingkungan dalam arti kata nilai heritabilitasnya rendah. Jadi kalau masih rendah ya ditanam dulu semuanya sampai benar-benar terlihat keragaman genetiknya, gitu. Khawatir jika kita sudah lakukan seleksi di sini, gitu ya, kan perbedaan antara, kan nanti juga dihitung varian ya, varian dihitung, kemudian ada juga yang menghitung beda nyata, ada uji ANOVA juga yang orang yang menghitungnya seberapa, ternyata perbedaannya masih sangat kecil, gitu. Dan ini kemungkinan tidak walaupun secara genetik di sini sudah ada
segregasi gitu. Tapi karena pengaruh faktor lingkungan masih hampir sama saja. Bisa jadi saat kita melakukan, kalau kita lakukan seleksi curi wifi warga Bekasi bacok ada kemungkinan yang terambil oleh kita adalah dia tidak membawa karakter yang kita inginkan gitu. Dia tidak terbawa gitu. Sehingga para pemulia itu coba di generasi F5 baru dilakukan seleksi, itu benar-benar cukup melelahkan gitu ya. Suatu penelitian yang cukup melelahkan. Bahkan mungkin kalau kita melakukan koleksi untuk tanaman, kemudian itu yang tanaman koleksi ini harus kita seleksi juga dulu, baru dikawinkan, dapat galur murni baru dikawinkan. Itu dua kali kerja. Kerja dari seleksi koleksi dulu, mana yang nanti galur murni, setelah dapat galur murni baru disilangkan, kemudian dilakukan lagi ini. Kalau ini kerjaannya misalnya 2 tahun, ini setahun, ini setahun, ini setahun 2 tahun, ini masuk ke tahun ketiga, ini berarti masuk ke tahun keempat. Berarti lebih kurang melakukan membuat suatu tanaman atau suatu varietas itu lebih kurang 5 tahun. 5 tahun kemudian kita lakukan uji multilokasi gitu ya. Kalian kemarin ingat ternyata pada saat pendaftaran varietas itu juga dilakukan kembali uji lapang atau uji multilokasi oleh balainya, oleh Kementan gitu ya. Oleh Kementan itu berarti kita harus menunggu dulu periode panennya. Kalau misalnya itu padi 4 bulan lagi, kemudian 4 bulan kemudian mereka mengolah datanya dulu, sehingga ya barangkali kita baru dapat varietas itu setelah lebih kurang 7 tahun, ada kemungkinan seperti itu. Nah, kelelahan para pemuda nanti akan terbayar saat benar-benar varietas yang dihasilkan unggul dan dimanfaatkan oleh masyarakat atau petani. Jadi ini artinya nilai heritabilitas bagi karakter. Sampai di situ ada yang ditanyakan? Oke. Kemungkinan besar nilai heritabilitas itu bisa negara. Tahu tadi kan pakai rumusnya ragam ya. Kalau mau tinggi heritabilitas itu harus tinggi nggak ragam genetiknya dibanding ragam fenotip? Halo? Coba rumusnya kan tadi heritabilitas ragam genetik per ragam fenotip. Kalau kita maunya ragam fenotipnya itu adalah 0,6, berapa harusnya ragam genetik? Satu HP berdua. Enggak, gua rekam. Gimana? Ragam genetiknya berarti kalau seandainya ragam lingkungannya misalnya berapa? 20. Ragam lingkungannya besar, genetiknya Tidak-tidaknya ragam genetiknya harus berapa? Ragam fenotipnya 20 misal. Berarti ragam genetiknya berapa? Kita mau 0,6 heritabilitasnya. berapa, Bu? Masa apa? Ngitungnya gimana? Ya 10 bukan, Bu? Berapa? 15 kali ya, 15, 12-an ya. 12 Tadi gimana, ya, Pak? 12-an ya. 12-an. Berarti lebih kurang seperti itu yang kita ingin.
Tapi 12. terkadang gitu. Kenapa Dari berapa, ya 12? ada suatu kesalahan ternyata. Itu yang cowok siapa namanya? Di dalam Rubani. saat kita melakukan kayaknya pinter. penelitian itu. Pinter tau. Saya Pelajaran hampir mengalami hal seperti itu. Tuh orang mah ngambil Semua matkul tanaman pemilihan tetua sesuai. yang Bener saya lu tanam, pengen. Iya pengen. kita pernah mengalami Kita mah semua sekedar weh. tanaman tetua yang saya tanam itu hasilnya jelek semua gitu. Kenapa? Karena ternyata ada serangan penyakit di tanaman tetua satunya gitu tidak gitu. Terus di tanaman F1-nya gitu ya, itu terjadi variasi gitu. Ya Allah, ini gimana ya kalau seandainya ragam lingkungannya itu tinggi, sementara ragam genetiknya rendah. Terus itu kan rancu jadinya hasil penelitian kita gitu ya. Sementara kan harusnya ragam fenotip dari tetua itu kan harusnya mendekati kecil ya, harusnya ya kalau ini harusnya kecil lah gitu, lebih kecil dari ragam fenotipnya. Tapi sayangnya di sini dia lebih tinggi pula dari F2-nya atau F3-nya gitu. Nah, itu yang membuat kita pusing kalau di lapangan gitu. Kemudian bagaimana nih caranya agar hal itu tidak terjadi? Jadi di lapangan heritabilitas itu dapat saja diperoleh nilainya negatif, yang arti kata nilainya sangat kecil sekali, nilainya kecil gitu ya. Sebenarnya secara teori hal ini tidak boleh terjadi karena P1, P2, dan F1 itu adalah populasi yang mempunyai genotip seragam, maka harusnya dia itu kalau kita tanam pada lingkungan yang sama, maka ragam fenotipnya itu harusnya kecil gitu kan, karena secara genetik itu dia seragam. Dia seragam secara genetik, kemudian ditanam pada lingkungan yang sama, harusnya fenotipnya itu kan juga sama gitu. Tapi ini kenapa ada kesalahan? Dia menjadi tinggi ragam fenotipnya gitu. Itu tidak boleh. Kemudian populasi F2 yang merupakan hasil segregasi F1, Dia nggak denger secara teori itu kan mempunyai keragaman. salah. Dia lebih besar dibanding P1, P2, namun maupun F1, namun dia jadi lebih kecil dari P1. Oke, bayu. Itulah sebabnya sehingga nilai heritabilitas Ya udah mati. kesalahan apakah kita Kaget. ulang lagi ya, kesalahan. Bener tadi Bu. Makanya setelah kita melakukan persilangan, kan kita misalnya tanaman kemarin itu coba kedelai nopal sawon disilakan dengan selamat, nopal sawon disilakan dengan selamat gitu ya, dapat F1. F1 ini ditanam semua karena dapat F1. F1 ini tidak ditanam semua, disisakan 5%. Disisakan 5%. Itu disimpan 5%, kemudian dapat F1 ini menjadi F2. F2 merupakan hasil segregasi. F2 ini kan nanti akan ditanam, kemudian setelah dapat itu akan diseleksi nih, itu juga biasanya misalnya ada biji dari satu batang tanaman itu, misalnya ada bijinya 100, itu juga biasanya disisakan 5% gitu. Tidak semuanya ditanam gitu, ada yang seperti itu. Kemudian setiap kali menanam, setiap generasi, baik generasi F1, F2, F3, F5, bahkan sampai uji modelasi, tetuanya itu juga selalu ikut ditanam. Bahkan orang backcrossnya juga ikut ditanam oleh mereka gitu. Dan ini cara penanggulangannya gimana? Bisa nanti kita menggunakan sisa tanaman, sebluk. Coba kita lihat. Kemudian ternyata ada kehadiran nilai dari varian atau ragam tadi. Namun kadang-kadang didapatkan nilai varian yang hampir sama antara F2 dengan yang lainnya, bahkan F2 lebih kecil. Itu ternyata.
ini bisa menyebabkan diabetes. Ada Ini pembukaan Buddha sama Pajung kan? Kemudian agar hal ini tidak Ada terjadi, UTS tulis maka gak sih Buddha? penentuan Biasanya kagak ada sih. tanaman yang Kasus. benar menunjukkan genotip yang sama pada P1, P2 dan lain harus hati-hati. Jadi tolong meletakkan Buddha soalnya jarang ngasih soal tanaman ini, itu Cek. benar-benar Kata di dia, lingkungan nggak ada yang yang mirip sama. PP. Mohon Nggak tahu deh. berhati-hati agar kalau memupuk gitu ya, jangan posisikan pupuk berada misalnya kalau kita mau memupuk tanaman, kita letakkan karung pupuk tadi itu di plot itu, misal gitu ya. Di plot itu tanpa sadar kita nanti bercecer kemana-mana dan dia akhirnya mendapatkan di satu kelompok mendapatkan pupuk yang tinggi dan satu kelompok lagi enggak gitu. Atau melakukan penyemprotan pestisida dan sebagainya atau menyiram juga sama, jangan lakukan itu gitu. Usahakan B1, B2, S1 ini benar-benar mendapatkan lingkungan yang sama, jangan sampai berbeda, itu harus diusahakan. Apabila ada perlakuan misalnya inokulasi virus, maka harus diperhatikan bahwa semua faktor lain selain faktor virus harus diupayakan homogen. Jangan letakkan dia di posisi yang sering dilewati orang, itu jangan. Nanti tiba-tiba yang sering dilewati orang ini akan berpengaruh. Nian minta kali udah. Besok aja aku. Mau dia manggil nggak? Ngomong ini. Ini emang gak ada suaranya? Kalau nggak mau, dia juga yang manggilnya. Biar lu temennya. Jadi benar-benar posisi kalau kemarin kedelai saya letakkan dia di posisi yang benar-benar di tengah dengan hamparan yang benar-benar rata, kemudian faktor cahaya yang benar-benar sama. Semuanya misalkan insya Allah cara ini Enggak tahu. kita lakukan tapi masih nggak berhasil juga, mungkin yang keluarnya lagi adalah sisa 5% yang kita sisakan tadi ditanam ulang kembali untuk melihat ragam Kalau lu tetuannya. kan emang karena belum dibenerin Jadi ya. yang Yang dari Buddha itu maksudnya belum ada yang koreksi kan? ragam Ini banyak ya yang salah. ragam fenotip dari tetua dan kalau tetua salah 1 enggak, dan cuma kata-katanya tetua 2 dan kurang S1, ini, kurang sun sehingga katanya. kita tidak salah Pusing. dalam menghitung heritabilitas yang kita. Kalau gua Muter-muter. udah bagus. Goblok. Selanjutnya itu adalah ini sudah model statistik ya, statistik, dan saya juga tidak terlalu kemudian nilai TI dan sebagainya saya tidak pakai, ini adalah rumus yang ada. Yes, Kemudian nggak kita kan dipakai. bisa sudah menghitungnya menggunakan SPSS ibu. dan sebagainya sudah bisa gitu ya. Namun secara manual ini perlu dipahami bahwa ternyata nilai yang akan kita hitung itu adalah model linear aditif yang digunakan untuk data hasil pengamatan dari setiap karakter ini adalah ini model linearnya. Ini adanya nilai pengamatan suatu karakter pada genotip ke I dan ulangan ke J, kemudian nilai tengahnya berapa, pengaruh aditif dari genotip ke I bagaimana, pengaruh aditif ke ulangan ke J, pengaruh galak percobaan Jualannya. dari suatu genotip ke I dan ke J. Nah, lebih kurang seperti ini. Ini ke I ke J. Lo abis ini ngapain kok? Itu model jadi KKN. analisis ragamnya, ulangannya, Tapi kalau dan misalnya TKI sebagainya, benar-benar sehingga selesai dapat dulu. ragam genetik, menentukan ragam genetik. Iya kakaknya mantap. Maksudnya KTG, kemudian KT galur, TKI. kemudian Juga perulangan nambahin ragam fenotipnya apa. definisi. Lebih kurang nanti kita menghitung ragam genetik seperti ini, kemudian kita hitung lagi ragam fenotipnya dengan ragam genotip tambah ragam lingkungan. Yang diperkirakan itu adalah ragam lingkungan yang dihitung. Ini akan kita peroleh dihitung dari menambahkan kedua ragam dari kedua tetua, kemudian
bagi dua gitu, itu kita akan dapat ragam genotip, sehingga ragam genotip akan kita peroleh. Kalau fenotip kan yang kita hitung ya, yang saat kita mengukur tinggi tanaman, berapa ragam genotip dari tinggi ragam fenotip tanaman, kita dapat 50 misalnya. Kita hitung lagi ragam Seenggaknya ada suara, takutnya kayak dia biasanya nilainya 1. Nilai kenapa 1? Karena nilainya itu adalah ragam fenotip ketua 1 tambah ragam genotip ketua 2 tambah ragam F1 dibagi 3. Pagi Adalah ragam dari lingkungan. Maka nilainya sama saja. Kalau ragam fenotip ini kan nilainya bukan setiap karakter sama. S1 kemudian tidak 3 ya. Dia 1 karena ditambahkan tadi. Terus setelah dihitung dapat kita ragam fenotipnya, maka yang akan kita peroleh dari rumus ini adalah ragam genotip. Berarti ini dipindahkan ke sebelah sini dan ini dipindahkan ke sebelah sini. Berarti ragam genotip rumusnya apa? Apa jadinya rumusnya? Ragam lingkungan dikurangi ragam genotip sama dengan ragam fenotip kurang ragam lingkungan ya. Ragam fenotip kurang ragam lingkungan. Kita dapat Ragam genotip tuh genetik. FE, ingetin. Genotip kurang lingkungan. Nanti saya gunakan Excel, kemudian perhitungannya diseragamkan. Nilai ini kita peroleh untuk setiap karakter ya. Setiap karakter, tidak satu populasi. Setiap karakter berapa nilai ragam genetiknya, berapa nilai ragam lingkungannya, berapa nilai fenotipnya. Maka setiap karakter memiliki nilai heritabilitas juga. Oke, selanjutnya itu adalah kegunaan heritabilitas untuk mengetahui apa tindakan kemajuan seleksi, untuk mengetahui ada tidaknya kemajuan seleksi dari populasi hasil. Jadi setelah kita lakukan seleksi, kemudian pasti kita akan melihat seberapa besar kemajuan seleksinya. Gitu. Kemudian untuk menentukan metode seleksi yang akan digunakan. Nanti itu jika dia yang memiliki heritabilitas tinggi, maka dengan seleksi sederhana mungkin bisa saja juga pedigree atau seleksi massa saja. Jadi ada hal-hal yang harus ditentukan dia atau single seed saja kita gunakan, atau bug dan sebagainya, berapa metode seleksi yang digunakan. Ini yang paling sederhana itu adalah metode seleksi massa gitu ya, nggak digabung semua kemudian dipilih, ada seperti itu. Untuk menentukan waktu pelaksanaan seleksi pada generasi awal atau generasi akhir, agak lebih ke belakang gitu. Jika ragam heritabilitasnya tinggi, dapat diseleksi sejak awal dengan menggunakan pedigree biasanya di generasi F2 atau di generasi F3. Apabila heritabilitasnya rendah, maka akan digunakan di kapan diseleksi, barangkali di F4 atau F5 gitu. Terus dengan demikian maka harus menentukan bagaimana populasi akan berubah karena adanya seleksi. Jadi lebih kurang kegunaannya ini bagaimana menentukan bagaimana populasi akan berubah karena adanya seleksi. Kita lihat di bawah sini. Ini merupakan respon seleksi. Respon seleksi itu adalah efektivitas seleksi yang dapat diharapkan dalam memanfaatkan keragaman genetik yang sering disebut dengan respon seleksi itu. Terkuat dengan nilai fenotip ekonomis dapat diseleksi dari populasi dasar. Tertua dengan nilai fenotip ekonomi ya, yang ekonomi yang dalam arti kata yang intinya akan menghasilkan banyak uang dan sebagainya. Kemudian dapat diseleksi dari populasi dasar, karena ini harus berhati-hati sekali kita melakukan seleksi agar tidak salah gitu. Antara tertua disilangkan dengan populasi baru diperoleh data
yang diperoleh dapat dikembangkan. Di sini coba kita lihat, di sini adalah nilai tengah dari populasi awal. Kemudian kita lakukan seleksi. Tentu yang kita seleksi itu adalah di sini. Kita ambil yang ini, kemudian ditanam pada generasi berikutnya, kita dapat yang ini, maka nilai tengahnya ternyata naik, jadi berada di posisi, nilai tengahnya berada di posisi. Jika seleksi ini kita lakukan berikutnya, selanjutnya barangkali kita tidak mendapatkan lagi kurva normal seperti ini, yang akhirnya semuanya adalah sama, seragam. Itu adalah jalur yang disebut dengan jalur murni. Kita perolehnya pada generasi F7 atau F8 gitu biasanya. Di sini ada diferensial seleksi untuk menghitung itu. Itu adalah perbedaan rata-rata populasi dasar dengan rata-rata populasi tetua hasil seleksi. Kemudian ada respons seleksi, menunjukkan seberapa besar peningkatan nilai yang diperoleh dari persilangan antara tetua hasil seleksi. Review, Jadi yang tadi seberapa besar. Jadi saya suka tapi membuat, mau nambahin kan saya ambil rata-rata tetua satu itu kan yang kita inginkan adalah karakter A bisa. Di tetua 2 yang kita inginkan adalah karakter B. Kemudian kita dapat generasi F2 kita seleksi. Nanti kita peroleh generasi 2 kita seleksi. Kita peroleh nih ada suatu populasi hasil seleksi tadi. Yang hasil seleksi ini nanti kita hitung lagi rata-ratanya, seberapa besar perbedaan rata-rata hasil seleksi kita ini dengan tetua. Biasanya pada generasi F3 itu sudah terlihat jauh lebih tinggi dari kedua tetuanya. Itu biasanya lebih tinggi dari tetua. Misalnya saya contohnya Slamet itu kemarin memiliki ukuran biji, bisa berat 100 bijinya itu misalnya 10 gram misalnya. Sementara Nopol Sawon itu berat 100 bijinya itu 30 gitu. Dan saya di generasi F4 itu, F3 F4 itu di populasi seleksinya itu sudah mendapatkan rata-rata itu adalah di atas 25. Di atas 25 gram berat 100 gram. Jadi sudah terlihat kemajuan seleksinya dari awal. Kemudian perlu diingat bahwa heritabilitas arti sempit adalah ukuran komponen genetik yang disumbangkan oleh varian genetik aditif. Jadi di sini karena kemarin itu saya harusnya kan saya ukuran biji kedelai itu kan tidak seperti melihat ukuran buah apa ya, atau produksi lah, atau tinggi tanaman gitu. Ukuran biji kedelai itu tidak akan satunya dengan diameter 10 diameter 1 cm, satunya diameter 0,5, nggak akan 0,2, nggak akan sejauh itu gitu. Jadi maka heritabilitas dalam arti luas gitu. Respons seleksi dapat diturunkan dari perkalian heritabilitas dengan diferensial seleksi. Itu tadi rumusnya yang oke. Sampai di situ ada yang ditanyakan? Kemarin tuh saya sempat bertanya ke Su, kalau nggak ada yang bertanya itu kenapa Su? Biasanya kita nggak paham semua, Bu. Oke. Kemudian ada pendugaan heritabilitas. Cara pendugaan heritabilitas ini juga ternyata berbeda dengan heritabilitas arti luas, heritabilitas arti sempit itu ternyata berbeda. Pendugaan heritabilitas berlaku khusus pada populasi dan lingkungan yang sedang dianalisis. Jadi kalau kita tidak misalnya tiba-tiba nih kita menemukan hamparan
tanaman gitu, tiba-tiba kita ingin menduga heritabilitasnya atau menghitung heritabilitasnya, itu tidak bisa karena populasi itu tidak sedang kita analisis gitu. Kita nggak tahu perlakuannya seperti apa. Maka ini benar-benar populasi yang kita juga heritabilitasnya itu adalah populasi yang kita persiapkan dari awal untuk kita analisis. Menduga heritabilitas adalah untuk parameter populasi, bukan parameter tapi Kamis sering juga ada individu ini yang dipakai. Kemudian heritabilitas tidak mencerminkan Kamis gak UTS nih berarti. sifat, tetapi mengukur populasi dari varian fenotip yang dipengaruhi oleh faktor atau varian Ya, yang dikirim Rama uas. derajat sifat itu yang benar-benar, tapi adalah hubungan antara fenotip, genotip, dan lingkungan. Itu yang dilihat di Kamis Bambang. Bukan berarti ekspresivitas yang dilihat, penetrasi yang dilihat, bukan itu, tapi adalah hubungan atau proporsi varian fenotip. Tapi kan emang jadwalnya makan. Nia tahu nggak tadi gue selama yang di ruangan itu ngapain? Lihat gue mau ngerjain proposal itu Ini gimana? orang Ngeliat kanvas. ini beda umurnya pendugaan berdasarkan dari Kalau udah ada jasa orang bikin PPT. Iya ada nggak sih? Mau deh gue. Mau juga gue. Kalau ada harus dulu jasa PPT. Iya jadi template aja. template yang beda aja. Kemudian ada varian reverse, ada Iya. dan ada degradasi kedua Iya, kalau kita eksperimen. Nah, Iya. kurang yang Kualitatif. di dalam arti sempit. Kalau mau PPT iya. Berarti nggak apa-apa deh. Itu tuh kayak pernah ya? Harus dikasih bahan, kita langsung bahan metode kedua kita harus menanam genotip yang sama. Bagaimana caranya? Menanam tanaman bayar yang 20-30 genotip sama bertujuan untuk menanam setiap keluarga lingkungan. Jadi karena kalau yang sama siapa ya P1, P2, P1. Heritabilitas dapat dijamin dengan menanam P1, P2, P1. Lingkungan itu adalah genotipnya berbeda, penting, tapi lingkungannya ini sama. supaya skripsi Kemudian bagus, jadi dia itu pada F1, nampilin P1 dan slide. P2 Terus UH-nya bisa masing-masing pindah. akan Iya, mempunyai bisa keragaman pindah. yang Gua lihat. disebabkan oleh lingkungan. Iya, gini. Kita bisa kita itu nanti nggak slide. Terus nanti kita tiba-tiba ada di pojok kanan atas itu kita. Pada F2 akan terdapat Enggak, lebih bagus ik. pojok kiri doang. Ini lebih bagus. Bisa pindah. Gua kalau kayak gitu hari ketahuan tuh premium deh. Kemudian ini dimbang semua Nah, di situ kayak kita bisa pindah ke pojok kanan atas laptop. Di sini satu blok besar bisa semua dilihat ditanam nilai di itu. sini tanam Terus nanti kemudian video itu video. Nyata, misalnya kita bikin video. kemudian masuk ke F1. F1 diambil nih, Itu tapi itu Zoom tuh. dan dibuat plot Bisa tahu. udah berbeda, ada baris, ada Mau nanya dah, kalau berarti kalau misalnya Lebih dapat ayam. berarti kalau sampel sampelnya baris satu, misalnya baris gue dua. mau Bu Nani nih, hostnya kan Bu Nani, gue jajarin co-host ya, kan direkam ya, tapi ke save gue Poin. nanti coba aja ya kita nge-zoom sendiri tanpa dosen di record. Iya ya, iya maksudnya save di co-host ya. Emang di kos ya bukan. Jadi kalau mau ada yang rekamin. Ika yang makan. Nggak bisa. Orang kami harus jadi co-host dong. Oh iya. Oh iya iya. Gue bisa upload gue, tapi kalau ada kendala atau apa harus mau di record juga di itu juga di level juga, jadi harus dua. Itu diem. Oh si protein. Prot udah dia. Kok nggak ada salahnya? Mas lihat ya Allah. Al-Quran.
Gue mau tidur dulu bentar aja 30 menit. Baru ngantuk. Jangan nggak PG. Amel, ratingnya PG. Nah, ini nanti ada lagi di Sistem yang pertama ada 3 sistem. Jadi lebih kurang seperti itu. Kemungkinan besar ada hasil persilangan tadi ini, misal hasil persilangan ini ada 10 misal. Ada 2 atau 3 barangkali nggak ada yang lanjut sampai di sini. Yang lanjut mungkin hanya beberapa saja. Itu ada Bioetika kemungkinan itu seputar setelah kita pengertian masuk bioetik, ke peranannya, generasi ciri, sifat, ada bioaspirasi, GM, Contohnya ada seperti bioetik, ini, ada nggak ada yang keluar subjek manusia, nggak ada yang dan diturunkan nyaman di generasi bagaimana, berikutnya. etika Ini juga nggak ada yang clearance, diturunkan di generasi kata berikutnya. Ini ada. Ini Kak, itu makanya apa yang punya soal ini tapi kita boleh. bisa jadi. Gua rasa mah ada ya. Iya, Bisa jadi dia Jadi penilaian elektabilitas dalam arti luas juga Itu yang kita bilang kemarin, dengan yang dokumen ini kan contoh model yang ini, maka kasus tentang rumus yang senjata digunakan biologis adalah patogenik yang belum pernah ada di elektabilitas Indonesia. seragam Apa ya? fenotip seragam fenotip F2 kurang Iya, S1 soalnya nyebutnya begitu dia tambah dari T1 Berarti kalau masuk ke daerah Bogor dan Jakarta, Iya, ya apa harus cabai. Terus apakah bisa ditangani dengan perangkat bioetik yang ada? Tapi itu biasanya punya. Hierarki perundangan, Ini dan rumusnya apabila tidak ada F1 rumusnya seperti ini, apabila tidak ada Tapi kalau T bisa ini keduanya maka rumusnya lebih kurang seperti ini. Jadi ini Kemarin gue ingat adalah banget. rumusnya. Minggu depan Di sini UTS. adalah populasi karena tanaman menyebut sendiri ya diarahkannya nggak terlalu Nggak tahu. Ih, Tapi nggak nggak ada ada si Abi kabar. nanya. Oh gitu. Terus bapaknya kayaknya belum ngomong udah satu Oke, sampai di situ ada yang ditanyakan. Atau pokoknya pertemuan 7 TS. Kemudian ini adalah interaksi genotip dan lingkungan. Udah bisa lagi Interaksi kan? genotip dan lingkungan. Bisa banget ya, terus racunin. Saya masih bekerja. Gara-gara si ini tuh. Bosan deh. Jasa PPT ya? Ceritanya tuh kayak ada ini nggak sih malaikat-malaikat? Jasa PPT. Mel ngantuk Mel, satu lagi. Ayo tuh kayak lagi. Ini Kayaknya ngapain, interaksi Kok? genotip dan lingkungan untuk memasukkan interaksi ke dalam lingkungan dapat dilakukan dengan uji multilokasi. Nah, kalau tadi kan kita menanam pada lingkungan yang sama. Sekarang ternyata bisa juga pendugaan dari stabilitas dalam arti luas itu kita tanam dia di lingkungan yang berbeda. Lingkungan yang berbeda ini biasanya dilakukan pada generasi F5 atau F6. Contohnya padi di generasi F5 itu kadang sudah dapat ada 2 gitu. Ditanam di beda lokasi, biasanya ini bisa berdasarkan ketinggian tempat atau tergantung tanaman tadi maunya kita seperti apa. Itu tahu Kita misalnya maunya tahan asam dan sebagainya atau tahan Fe, maka sesuai dengan lingkungannya tadi. Biasanya kan itu bukan link, jadi kan ngecek ini. dengan produksi tinggi itu biasanya di dataran tinggi, dataran rendah gitu. Kemudian dataran menengah itu Tapi biasanya. itu harus Kemudian dari bikin gitu juga. Ya, terlihat bahwa semua varian interaksi terpisah dari varian genotip. Jadi nanti tetapi kita udah buat gabung dalam arti data saat analisis data bukan berarti data di lokasi A diuji sesama dia saja, data di lokasi B diuji sesama dia saja bukan. Nanti akan ada rumus lagi untuk uji ke semua lokasi itu karena ada pengaruh faktor lingkungan yang sudah kita inginkan di sini. Maka rumus estimasi ini kita harus dilakukan pada beberapa fase melalui uji multilokasi atau juga multi tahun yang berbeda.
musim penghujan dan musim kemarau dan lebih kurang musim tanam 1, 2, dan 3, 4. gitu loh. Biasanya bisa sampai Karena 2 kali notisnya itu musim satu tanam hari itu harus biasanya. dia kerjain kan, biar cepat selesai. Maka rumusnya akan seperti ini. Penanaman pada satu Maksa diri, lingkungan tapi dapat overestimate mood terhadap ini ya, nilai mood yang- heritabilitas. Selanjutnya itu ini masih model genetik ya. Untuk menduga heritabilitas perlu dirancang dengan penggunaan contoh lingkungan yang cukup agar estimasi varian genetik bebas dan interaksi lingkungan. Nanti ini saya coba kirim ke kalian agar bisa dipahami saat memang kalian nanti akan melakukan penelitian khusus Iya, karena ini lebih kepada rumus Iya, jadi orang suruh aja ada satu lagi pendugaan heritabilitas dalam arti luas itu menanam genotip yang berbeda. Kenapa dilakukan penanaman genotip yang berbeda? Itu bisa untuk melihat keseragaman lingkungannya. Benar seragam nggak sih lingkungannya gitu? Oh, Bunda suka dapat Kemarin itu, tapi sebenarnya genotipnya sama, tapi lingkungan dibedakan. Itu benar-benar terlihat terjadi perbedaan. nelpon juga tinggal. Ini justru genotipnya yang dibedakan. Akan diperoleh nilai heritabilitas dari berbagai genotip secara bersamaan untuk tanaman tahunan. Dan cara ini paling efektif. Jadi benar-benar berbeda genotipnya, kemudian ditanam pada pada faktor lingkungan yang punya sama. siapa? Ragam genotipnya akan Cantika dihitung dan menggunakan Kak Adila. ini. Ragam lingkungannya dihitung menggunakan ini sehingga heritabilitasnya adalah jumlah ragam jumlah genotip per ragam genotip tambah ragam sama Oh dia bilang kami rumusnya. Kemudian apabila pengamatannya berdasarkan individu, karena tadi dia dua genotip yang berbeda, ada pengamatan secara individu, maka nilai heritabilitasnya menjadi itu Bunda tuh nitip si Amel. kemudian pendugaan heritabilitas dalam arti sempit itu menggunakan rancangan persilangan. Rancangan persilangan yang dimaksud di sini adalah perkawinan antara satu dan dua serta persilangan di alel. Berarti sudah benar-benar dirancang dari awal, ada uji ANOVA-nya juga di situ. Jadi di sini heritabilitas merupakan rasio antara varian yang disebabkan oleh aditif terhadap varian fenotip. Ini ada rancangan ANOVA yang kita buat di sini. Kemudian berdasarkan varian daya gabung dari suatu karakter di alel tadi digabung ini, varian-varian ini dapat digunakan untuk heritabilitas dapat. pengen ke sono. Iya, soalnya harus Kemudian dapat pendugaan heritabilitas dalam arti juga dengan cara regresi antara tetua dengan keturunannya. Regresi dapat perhitungan tetua dan turunan, di mana tetua sebagai variabel Katanya buat di rumah, buat dan turunannya sebagai variabel bebas atau tidak bebas. Jadi ini tetuannya dikawinkan, turunannya terikat oleh dua gen ini. sedih Jadi tahu. kemudian Cerita lagi ya Kak. Dia cerita tentang Cantika. Oh, gue nggak peka berarti ya. terikat Waktu juga. makanya nanya, Ana lagi ngapain? Kayaknya minta tolong temenin kali ya. Kemudian Itu Kak, maaf hari ini ada kuliah, gue bilang kan ya sama ini kan kemarin tuh pas sehingga heritabilitas dapat tapi kakak mau pinjam diketahui motornya boleh. oleh Terus dia cerita, koefisien regresi. katanya Bu Jadi, Ida pengen di sini perlu juga Iya, kenapa sih? Aku Ida yang nangis. maternal dari suatu sedih. karakter. Iya, sampai chat terus ngotot-ngotot. Ini Terus adalah habis itu, rumus tapi akhir-akhirnya heritabilitas anak saya jika masih bisa kita nggak kayak gitu juga kayak dengan awalnya ngoceh-ngoceh menggunakan tapi regresi yang ada. akhirnya terus gak lama tapi kalau kaca Ini berdasarkan populasi background Iya, dan iya, jadi itu pendugaan udah, heritabilitas ganti topik dalam aja. arti Ini juga, dasarnya tapi topik gitu ya. modelnya adalah berdasarkan Kontam, populasi kontam. background dan EF2. Kontam, Ini terus adalah ya rumus naik in vitro ya. Kayak Rahma ya? Terus sama yang ditinggal 3 bulan pasti dipakai KKN. kagak ada yang mau kontrol. Iya. Itu kayak Kevin 3 Kemudian bulan kamu pendugaan heritabilitas dalam arti sempit Iya, lagi terus berdasarkan respon seleksi. Sama seperti tadi, respon seleksi adalah ada diferensial Udah, tapi seleksi. sedikit Jadi galak. pendugaan heritabilitas akan dikatakan salah tidak berdasar pada keturunan. Jadi siapa yang salah gitu? Ini adalah contoh satu penelitian saya Jadi emang sengaja iya masuk tuanya ke tuh tempat. Mau cari Ini contoh penelitian. Ada dua persilangan. salah
itu sih orang tua orang pendidik, tuanya kalau nggak salah ini kayak dari PB kan ya. gue lama banget dia Penelitinya September ini ada dia dua ya, dari kita perbudakan Mei kan dari tuanya tuh kayak gitu. Gadur atau genotik Cek Bu Ida. boleh tapi juga emang masih iya katanya Terus habis itu genotik modelnya. iya strip Ada C246 disilakan dengan Kamila aja kayak mau ditelepon C290. tapi mau Kalau ngerti di sini sertifikat C iya punya 321 ada waktu disilakan dengan yang saya telepon gara-gara C290. itu Bu Kalau terus kan menulis Kamila bilang kan dia kira kebaca kira yang mana ketua jantan dan mana ketua kayak betina. keluarin air mata gitu kan udah lama tuh Kamila telepon pengen telepon Kamila tapi Kamila nggak mau udah kayak dia naruh jandok sama cantiknya kan yang salah di jandok Yang mana ketua Iya, saya iya. memilih Kalau kawan C285 udah aku bilang disilakan Kok yang kawan memilih ini cepet banget gitu. C290. Yang mana ketua Iya, dia kan jantan, yang mana tentang apa? ketua betina. iya Kuyu, Kikuyu iya rumput itu. iya Kikuyu itu Gen-gennya. tapi kan belum sentro iya kan tadi itu beda itu beda cerita gimana itu dia suka kan dia saya cuma pengen tahu aja iya dia mah kan emang bolak-balik mulu Oke. kan kayak Yang biasanya ada ini ditulis langsung kayak pertama cepet itu gitu kalau adalah yang tidak. ditulis sebelah kiri ini iya juga terus kalau selalu masalah yang ketua belum sampel betina. itu udah selesai pernikahan tapi belum Kenapa? sampel Karena itu dia gue yang chat akan kan menerima kita serbuk sari Kan dan kalau ada efek maternal Kan dia yang akan memberikan efek lupa maternal. lupa Jadi jantan selalu Aduh, iya tahu tapi anak. nanti dia dimanipulasi dia bilang Jadi otomatis dia kan selesai bulan Mei begini berarti dari bulan ini, Mei dia betina, manipulasi iya, waktu iya, dia betina, mau jantan, bilang ternyata di sini penelitian dia menggunakan tuh dari jantan Mei yang sampai sama November. dari dua persilangan. 2021 iya Jadi ngelakuin dulu. Ya. emang kenapa kok dimanipulasi Ya, apa pas kalian kan nggak enak lah Kalau emang saya saya udah selesai tapi saya Oh. Ya lu juga kan nggak apa-apa sih kayaknya kita juga kan Iya. kita juga belum selesai Iya. Kalau mau dilamain. Maka hasil nggak apa-apa dari sapi September dari tapi varietas komersial Januari atau belum mulai ya? iya gua aja malah belum mulai kayak cuma baru namun aja adaptasi ini tapi itu udah persiapan kurang sama baik. sekolah Nanti penelitian kan gua banyak tapi Iya, dia adaptasi ini di ilmuwan kurang baik. Kemudian Gua juga menggunakan masih jauh. fenotip ini merupakan hasil Tapi studi dari gua varietas isolasi lokal. ya Allah berdosa gue main apa kayak yang merupakan nanti saya keunggulan kasih ukuran tahu ya buahnya ininya. besar. Ini buah banyak, ini buah besar. Memiliki daya adaptasi yang baik. Berarti dia ingin menyatukan di sini nanti buahnya besar dan banyak, kemudian keunggulan adaptasi yang baik terhadap lingkungan. Dia menunjukkan itu. Oke. Kemudian dari sini C321 merupakan hasil sampling varietas diproduksi yang mempunyai keunggulan ukuran buah yang banyak, tingkat kepedasan yang tinggi, dan adaptasi kurang baik di sini. Nah, jadi yang ingin dia padukan di sini adalah nanti buah berukuran besar, banyak, adaptasi terhadap lingkungan baik, kemudian ada tingkat kepedasan yang tinggi dia ingin memperoleh dari persilangan ini. Jadi ada tambahan di sini adalah tingkat kepedasan. Ini disilakan. Setelah disilakan, maka dia dilakukan persilangan buatan. Kemudian ada sampling juga dilakukan, maka dia punya populasi P1, P2, R1, P2, P1 berarti hasil F1-nya itu di backcross dengan P1, hasil F1-nya di backcross dengan P2 dan F2. Kalau yang putih ini merupakan hasil persilangan buatan. tapi kalau PKL tapi ditambahin itu nggak merah ditambah-tambahin apa nggak Yang putih Kan itu ada yang adalah pakai enzim samping, irigasi. produk samping. kalau gua waktu itu Sementara yang ini adalah Gitri, hasil persilangan buatan karena dia disilakan. Oh, maaf. Ini juga sama, terbalik. kalau sini nggak tahu shit mas Dari sini dapat populasi ini. enak tahu Kemudian dingin dia tahu sampai generasi Kalau gue malah aku taruh kulkas dulu biar dingin. iya enak banget Kemudian ragam dan nilai stabilitas pada dua populasi cabai rawit Ini merah ada tadi juga di bawah. adalah karakter yang diamati, Nah, dah. komponen hasil ini yang diamatinya, Tidur nggak nih? umur berbunga, umur panen, bobot per buah, diameter buah, tebal daging buah, panjang buah, jumlah buah per tanaman, bobot buah per tanaman ini yang akan dia hitung.
Kemudian analisis datanya dia menggunakan ragam fenotip, ragam lingkungan, ragam fenotip hilang balik, kemudian ragam aditif. Ini yang dia hitung. Kemudian pendugaan nilai heritabilitas terdiri atas heritabilitas luas dan sempit. Dia mengacu pada syukur FOL 2015. Ini yang akan dia hitung. Ini karakter yang dia amati. Kemudian dugaan komponen ragam dan heritabilitas ini dia menggunakan rumus ini. Heritabilitas dan heritabilitas dalam arti luas. Dia menggunakan langsung baik, nilai rasio ragam aditif. ternyata di track non check. aditif itu dapat Kira track check tuh dia dapat rumus ini. langsung kayak Jika nilai rasio di atas satu maka dikendalikan oleh gen aditif. Jika nilai rasio kecil dari 0 maka dikendalikan oleh gen non aditif. Lebih kurang seperti ini dia. jadi kalau kita pernah hipotesisnya. ubah apa, jadi yang kita Kemudian ubah yang ini kemarin ada coret. nilai komponen ragam yang dia peroleh. maksudnya Ada kayak gitu. ini komponen karakter-karakternya. Ini komponennya ragam fenotip, lingkungan, fenotip, ragam aditif, ragam non aditif, rasio aditif per non aditif. Kemudian ini heritabilitas dalam arti luas dan heritabilitas dalam arti sempit. Ini nilai yang dia peroleh. Kemudian ini komponen ragam untuk persilangan kedua, ini persilangan pertama tadi, ini yang kedua. Kesimpulannya dia memperoleh di dalam kesimpulan Udah mau bahwa mencari nilai kesalahan, heritabilitas tapi gua memberi di hasil gara-gara persilangan nggak ada yang salah. nilai heritabilitas arti luas termasuk kategori tinggi untuk semua karakter kecuali pada karakter yang terbuah dan tidak buah. Iya kata gua ini kan gak ada kesalahan dalam ketika gua aja nih. Heritabilitas arti luas termasuk kategori tinggi dan dua karakter ini saja. dicek yang Jumlah udah penduduk keluar pertanaman deh. dan tempat tua memiliki nilai heritabilitas sempit kategori tinggi, berarti di atas 0,5. Padahal dia cuman 20 kata, cuman 20 kata dalam satu kalimat. Nggak ada namanya Nggak ada. Kayak 15 kata, 17 kata titik ya. Terus gua ke bawah. Nah ini dengan 20 demikian kata nih. maka Terus sampingnya metode juga kan seleksi ada yang kata lagi. digunakan adalah metode Jangan, PDB tiga sehingga sambungin. kegiatan seleksi dilakukan pada generasi awal. Berarti di generasi yang kedua dia sudah bisa melakukan seleksi. Metode Dalam kalimat seleksi ini PDB tidak dilakukan efektif pada karena karakter sulit jumlah untuk apa dia dipahami. ternyata dari nilai ini maka Melebihi 20 dia kata. yang dia gunakan karakternya adalah sebuah pertanaman dan Dicek itu udah mudah dicek. bobot satu buah, kemudian jumlah buah pertanaman. Kalau jumlah buah pertanaman kan tadi ada yang banyak, ini ada ukuran buah. Dia karakter ini yang dia gunakan untuk seleksi PDB. Artinya di sini bahwa dia Itu juga kan gua ngeliat ya dari si Imo ternyata buah biwa itu beda gede, kayak kecil, besar karakternya. kayak buah apel ada kecil Kemudian biasa kan. karena salah sudah di generasi F2 ini, maka dia bisa melakukan seleksi lebih awal yaitu di generasi F2. Kemudian metode seleksi yang digunakan tidak terlalu sulit adalah metode seleksi PDB. Kemudian di persilangan berikutnya, nilai heritabilitas arti luasnya termasuk kategori tinggi untuk bobot semua karakter kecuali hanya ada karakter yang tidak. Kemudian karakter panjang buah termasuk dalam kategori tinggi untuk heritabilitas dalam arti ragamnya, ragam lebih besar daripada ragam non aditif untuk karakter jumlah buah per tanaman, panjang buah dan tebal bagi buah. Metode seleksi yang digunakan sama PDB jika kegiatan seleksi bisa dilakukan pada generasi awal. Metode seleksi ini dilakukan pada karakter panjang buah. Ya, jelas ya. Karakter panjang buah ternyata di Biar sini besok kita ngerjain bioetik. Iya, masa belajar panjang bioetik buah jaga-jaga aja. ada Tapi kagak ada ragam hubungannya. aditif tadi Iya, panjang biasanya buah kan dan biasanya hamil tebal dan dua. buah. Jadi dia berbeda ternyata model Kelompok seleksi ini yang dia digunakan kalau di sini Katanya benar. lebih ke
pada bobot per buah, saus Iya sih, aku udah pada ukuran buah, jadi panjang buah cabenya. Tapi rasa belum ada, dia nanti dia mengamati rasa. Ya sih, sama nanti pas Sabtu. Sepertinya Jangan deh. Gimana juga di rumah? dia tidak mengamati rasa. Jadi kemungkinan tingkat kepedasan yang tinggi tadi itu diungkapkan pada generasi S4 atau S5 ada kemungkinan seperti itu, karena yang akan lebih diutamakan adalah ukuran buah yang besar dengan jumlah buah yang banyak dan tahan terhadap Ikan pulang. Oke, sampai di situ. Gitu. Ada yang mau ditanya? Sampai banget kalau sekarang begini. Ibu izin tanya Bu. Jadi Ira ada beberapa pertanyaan Bu yang kan tadi dalam kegunaan heritabilitas, kalau heritabilitasnya tinggi maka bisa ditentukan sejak awal, jadi bisa menggunakan pedigree dan lain-lain gitu. Kayaknya Nah, kita jadi cuma doang kan di sini. kalau menentukan seleksi itu berarti berdasarkan heritabilitas atau dari tipe penyerbukannya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi kan dalam artikel sedang multilokasi gitu ya Bu, itu kan untuk tanaman subsidi tadi kata Ibu. Nah, kalau untuk tanaman tahunan apakah sama atau tidak gitu? Emang lu kapan lagi? Satu lagi Bu, Lu kapan nanya? Sabtu. sekali lagi adalah Sabtu. apakah garis kuning yang didapatkan misalnya pada F5, F6 atau F7 di mana pendapatannya itu apakah sama Kalau hasilnya akan sama jika diinterupsi gitu. Jadi bukan persilangan dari ketua yang Gua tuh capek di ongkos anjir, dari sini ke sana gocap. Baik, tadi yang stasiun pertama ke rumah adalah 30. Belum balik lagi ke sini. heritabilitas tinggi ya. Duit gue dikasih duit mingguan udah habis buat ongkos. Mahal di Grab. Dalam heritabilitas tinggi, Iya, apakah gimana tadi Ra? ya kan Ibu tadi bilang heritabilitas tinggi, kita bisa menggunakan tipe seleksi pedigree misalnya. Kalau rendah kita menggunakan berdasarkan heritabilitas atau tipe penyerbukan. Oke. Dekat sini anjir. Ada beberapa Iya, kagak metode usah pulang. seleksi itu berbeda Awal-awal antara ngapain sih orang? penyerbukan Dia kan menyerbuk apa sih sendiri lu dengan nggak menyerbuk silang. Kadang-kadang seleksi massa itu Iya, misalnya tapi emang namanya budaya sama, di situ dari sama dulu, seleksi dari massa, zaman kuliah. tapi di metode seleksi menyerbuk Di silang danau. itu ada modifikasi yang Si dilakukan. awal bilang Ada Jangan-jangan pedigree, sama-sama itu, pedigree, danau tapi itu ada Pamulang. metode modifikasi yang Iya. dilakukan Berdua untuk makai. menyerbuk silang. kita KPB. Kalau menyerbu sendiri itu agak jauh lebih mudah. Jadi kan di waktu pertemuan awal itu kan berbeda ya. Tidak semua metode seleksi itu bisa diterapkan di tanaman menyerbu silang, tapi hampir semua metode seleksi Sama itu lu bisa tau kan si Raden Rauf suka bikin digunakan di tweet tanaman menyerbu sendiri, gitu ya. pasang Jadi muka lu dong, terus penentunya orang-orang suka adalah udah ngebales heritabilitas ke dia tadi, gitu kan. pertama Izin adalah dong cari heritabilitas. jodoh Kapan pakai dia muka harus dia gitu kan. dilakukan Terus habis seleksi itu gue di nge-follow generasi si awal dia atau di agak salah generasi bilang lebih lanjut, sih. kemudian metode seleksi Terus habis mana itu yang lebih ini, tepat di gitu, follow apakah back yang up. sederhana seperti masa dan Karena foto pedigree profil atau lo yang lebih kompleks, menggoda. karena nanti akan banyak karakter-karakter Tapi emang foto profil aja. lebih banyak faktor yang mempengaruhi populasinya gitu. Nah itu. Tapi antara dia menyebut sendiri dan menyebut silang, Ngaku untuk anak metode seleksi UIN, yang tapi sama telepon itu kayak anak UI. harapannya sama. Dinda apa? Tapi ada nanti modifikasi, sedikit modifikasi untuk tanaman menyebut silang. Jadi makanya di dalam materi nanti tanaman menyebut silang kok ada juga yang seleksi pedigree di tanaman menyebut silang ada juga gitu. Tapi memang semuanya ada, tapi Iya, ada aku kan bikin perbedaan tweet. dari metode yang Oh my god, dilakukan. ternyata penelitian gue 40 juta gitu kan. Prinsipnya sama. Terus Haura bikin tweet juga Kemudian, 5 jam yang lalu. Apa, Dia Kak? tahu kok lu pada lagi penelitian, tapi nggak usah lah jadi beban. Gue juga penelitian Kemudian anjing. untuk Enggak, bukan gua tuh anjir. Siapa tahu ini apa tadi? yang perjanjian sama Pak Yayan ya. Maksudnya yang apa project multilokasi juga gitu ya. bisa jadi Ya tadi kan Bisa ada jadi juga, beberapa Pak, ya. yang menggunakan multilokasi.
Untuk tanaman tahunan, misalkan kita dilakukan persilangan, tanaman tahunan dilakukan persilangan, kemudian biasanya penelitian untuk tanaman tahunan atau pohon atau mangga dan sebagainya kan barangkali jarang kita mendengar